Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pelajaran fisika. Pada chapter 6 kita akan membahas materi medan magnet untuk episode penentuan arah, kuat arus, induksi magnet, dan gaya Lorentz. Semoga hari ini kita tetap diberikan kekuatan dan juga kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar sehingga dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada medan magnet. Kita lihat yang pertama, kita akan menentukan arah B pada kawat lurus berarus. Ini permasalahannya, 4 kawat lurus berarus membentuk persegi ya, yang ditunjukkan pada gambar. Jadi kita akan menentukan arah B pada kawat PQ, QR, RS, dan SP ya. Inilah bentuk kawat yang terjadi atau yang disediakan ya. Maka kita bahas bersama-sama. Gunakan aturan tangan kanan ya. Maka arah B pada kawat lurus bagaimana? Nah, sekarang kita lihat gunakan aturan tangan, maka dengan demikian kawat PQ adalah menuju ke kanan atau menuju ke selatan. Maka tangan kanan kita ya, ibu jari kita diambil ke arah kanan ya, maka arah B-nya adalah berlawanan jarum jam ya. Ini bentuknya ya, berlawanan jarum jam ya. Maka dengan demikian inilah yang kita inginkan aturan tangan kanan. Kita lihat yang kedua pada kawat PQ ya. Pada kawat PQ ibu jarinya mengarah ke bawah, maka 4 jari lengkung kita arah B-nya juga berlawanan dengan searah dengan jarum jam ya. Itu searah jarum jam. Ini bentuknya demikian. Kawat RS ya. Maka dengan demikian ya juga mengatakan demikian bahwa kita ambil ya, maka dengan demikian searah jarum jam ya. Maka searah jarum jam ya. Itu pada kawat RS ya, itu demikian. Sekarang kita lihat pada kawat SP ya. Maka inilah yang terjadi pada kawat SP, maka arah B-nya adalah berlawanan dengan jarum jam. Ibu jari menghadap ke atas ya. Itulah cara menentukan ya. Inilah keseluruhannya ya pada setiap kawat. Ya, itulah yang kita inginkan. B merupakan vektor ya, maka memiliki arah sehingga arah vektor B ya. Kita lihat modelnya ya. Maka kita ambil 2 bagian, yang di dalam kawat dengan yang di luar kawat. Yang di luar kawat adalah warna merah, yang di dalam kawat adalah warna biru. Maka dengan demikian PQ ya. Maka PQ arah B-nya menjadi demikian ya. Maka yang bertanda merah adalah menuju kita. Ini menuju kita ya. Kemudian yang warna biru adalah menjauhi kita. Nah, itu ya. Ini adalah posisinya demikian, ini digambarkan demikian. Pada PQ, pada QP ya. Maka dengan demikian masih sama bahwa yang merah adalah mendekati kita, yang biru menjauhi kita. Kemudian pada RS ya. Pada RS maka B yang merah adalah mendekati kita, yang biru menjauhi kita ya. Atau ini namanya memasuki bidang. Ini keluar bidang. Keluar bidangnya menuju kita sebagai pengamatnya. Pada SP juga demikian ya. Inilah yang dikatakan menuju kita ya, atau keluar bidang. Yang ini memasuki bidang. Maka dengan demikian pada yang merah adalah seluruhnya adalah menuju kita atau keluar bidang ya. Maka dengan demikian kalau diambil dengan diagram Kartesius sumbu X, Y, dan Z,
maka ini menuju, yang B merah ini menuju Z positif. Maka yang warna biru adalah menuju Z negatif. Nah, itulah yang kita inginkan ya. Maka dengan demikian inilah sumbu Kartesius. Yang ke kanan positif, yang ke atas positif, yang menuju kita juga positif. Maka lawannya adalah kebalikannya ya. Maka dengan demikian ini yang menuju kita, maka digambarkan bahwa mendekati pengamat. Ini yang menjauhi pengamat. Maka kalau anak panah itu yang kelihatan pada ujungnya ini ya bertanda titik ya, maka pangkalnya ini akan bertanda silang ya. Maka dengan demikian kalau kita menggunakan tampil Z positif ya. Ini Z positif, ini Z positif, ini Z positif ya. Maka berupa titik karena apa? Mendekati kita. Maka yang tanda biru ini adalah menjauhi kita, maka yang kelihatan adalah tanda silangnya ya. Silakan dipelajari pada kawat lurus berarus untuk arah B-nya ya. Itulah pada bagian yang pertama. Kita lihat bagian yang kedua, kawat melingkar dialiri arus seperti gambar. Tentukan arah B-nya. Ini dari A ke B ya. Ini dari B ke A. Gunakan juga menggunakan aturan tangan kanan. Nah, ini adalah arah I-nya jadinya ya. Ini adalah arah B-nya. Maka dengan demikian ini gambar garis-garis gaya magnetnya. Kita mulai menggunakan arus dari A menuju ke B. Pada gambar 1, I-nya dari A ke B. Maka dengan demikian ya, ini adalah I-nya dari A ke B. Gunakan aturan tangan kanan sesuai dengan gambar ya. Maka pada bagian kiri kawatnya itu ya, itulah ya, mengambil berlawanan jarum jam. Maka pada bagian B ya, pada kawat bagian B adalah apa? Searah jarum jam. Ini gambar ya. Ini adalah bentuk gambar I-nya demikian ya. Maka B-nya adalah memasuki bidang ya, atau menembus bidang ya. Maka dengan demikian inilah yang kita inginkan. Kita ulangi ya. Kita ulangi ya. Inilah yang diinginkan ya. Maka yang pertama ibu jari kita menghadap ke atas, maka lengkungan 4 jari kita adalah berlawanan jarum jam. Maka ini gambarnya ya. Ini gambarnya, ini yang searah jarum jam. Maka dengan demikian B-nya memasuki bidang. Maka sesuai dengan arah pengamatnya ya. Maka dengan demikian pada bagian dalam arus I-nya adalah memasuki bidang. Yang di luar lingkaran adalah mendekati kita ya, mendekati kita atau dikatakan keluar bidang, maka B-nya akan bertanda silang ini ya, akan bertanda silang atau memasuki bidang. Itu kawat dari arus A ke B. Nah, sekarang kita lihat gambar kedua dari B ke A. Maka dengan demikian ya, dibalik ya, pada kawat B bagian B ya, ibu jarinya menghadap ke atas. Maka dengan demikian sesuai dengan garis singgung lingkarannya, sehingga pada kawat A adalah I-nya terbalik menghadap ke bawah. Maka pada B adalah apa ya, berlawanan jarum jam. Maka pada menuju A adalah searah jarum jam. Ini bentuknya ini adalah bentuk I-nya. Maka B-nya adalah keluar bidang atau mendekati kita. Jadi kalau digambarkan dengan menggunakan titik yang diambil pada gambar 1, maka dibalik ya. Pada bagian dalam ini I-nya mendekati kita ya, I-nya mendekati kita, yang di luar kawat adalah menjauhi kita, maka B-nya akan mendekati kita. Itulah yang diinginkan pada arah B pada kawat melingkar. Bisa dipahami seperti itu? Nah, diambil menggunakan aturan tangan kanan. Ini adalah aturan tangan kanan ya. Ya. Maka dengan demikian kita lanjutkan ya. Pada arah B
untuk kumparan atau solenoida. Maka dengan demikian ini adalah bentuk kumparan. Kita lihat dalam gambar ini sudah ditunjukkan arusnya dari kiri kemudian berputar menuju ke kanan ke bawah ya. Arah I-nya menuju ke bawah, maka B-nya adalah menuju ke kanan atau menuju ke selatan. Maka dengan demikian bisa digambarkan ya menggunakan aturan tangan kanan lagi ya. Maka B-nya adalah ibu jari kita menghadap ke selatan, maka 4 lengkung jari kita akan menghadapi kita ya, akan menghadapi kita atau menuju kita, sehingga ya maka dengan demikian ya arusnya menjadi demikian, arus dan B-nya kita lihat ya. Nah, bisa dipahami gambar ini? Nah, kita ulangi ya. Nah, maka I-nya adalah pada bagian bawah memasuki bidang ya. Nah, kita ulangi. Nah, itu ya. Itu adalah arus dari A menuju ke B, kan itu. Maka B-nya adalah menuju ke selatan ya, menuju ke positif atau arah kanan, maka I-nya adalah yang bagian bawah ini memasuki bidang. Ini mendekati kita atau dikatakan keluar bidang. Maka dengan demikian menggunakan arah pengamat ya, maka kita bisa lihat pada bagian bawah ini dari A ke B ya, I-nya memasuki bidang menjauhi kita, ini mendekati kita atau keluar bidang, maka B-nya arahnya ke kanan. Bisa dipahami itu? Sekarang dibalik dari B ke A, maka dibalik aturannya, maka dengan demikian yang bagian bawah mendekati kita I-nya ya, maka yang bagian atas adalah menjauhi kita atau memasuki bidang, maka B-nya mengarah ke kiri ya. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat I dan B masing-masing sudah kita ketahui bersama ya, sehingga ini mendekati pengamat, tanda silang menjauhi pengamat. Itulah yang diinginkan. Kita lihat pada toroida, arah B pada toroida. Kita harus ingat pada kawat melingkar berarus, tapi fungsinya dirubah ya. Ini adalah toroidanya ya. Maka B-nya adalah mengikuti garis singgungnya ya, searah dengan arusnya. Ini adalah arusnya. Maka dengan demikian ya kita lihat ya, ini adalah bentuknya I ya. Gunakan aturannya, aturan tangan kanan ya. Maka ini adalah berlawanan jarum jam, ini searah jarum jam. Maka dengan demikian ya arah B-nya adalah mengikuti arah kawatnya dari arus listrik yang sudah ditentukan ya. Ya, itu yang kita inginkan. Kita ulangi. Ini adalah bentuk kuat arusnya ya. Maka memasuki bidang ya, memasuki bidang pada arah kiri ya atau arah kanan ya. Arah kiri adalah ya juga memasuki bidang. Maka dengan demikian ini adalah arah B yang ditentukan. Jadi dibalik ya, dibalik gitu. Nah, dibalik dengan pada kawat melingkar tadi ya. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lihat menggunakan bidang pengamatnya ya. Kalau menggunakan bidang pengamatnya, maka pada bagian di dalam kawat ya adalah I-nya adalah memasuki bidang atau menjauhi kita. Maka pada waktu itu I-nya yang di luar itu adalah mendekati kita. Maka arah B-nya sama sesuai dengan bentuk arus dari awal sampai akhir ya. Maka dengan demikian sesuai dengan arusnya ya. Nah, sesuai dengan arusnya. Itulah pada toroida demikian ya. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat pada arah gaya loren pada kawat lurus ya. Kita lihat menggunakan dari arah A ke B ya. Maka setelah dialiri arus dari A ke B, maka kawat AB adalah melengkungnya ke atas ya. Berarti mendapatkan gaya ke atas ya. Dengan B dari utara ke selatan ini memasuki bidang ya. Arusnya ke kanan ya. B-nya memasuki bidang,
maka lengkungan ke atas adalah gaya lorennya. Maka dengan demikian gunakan aturan tangan kanan ya. Telapak tangan menghadap ke atas, I-nya ibu jari kita menghadap ke selatan, maka telapak tangan kita menghadap ke atas. B-nya memasuki bidang, maka 4 jari kita adalah menuju keluar atau menjauhi kita ya. Maka dengan demikian itulah yang diinginkan, seperti ini bentuknya ya. Maka yang harus kita lihat sekarang adalah modelnya. Sesuai dengan gambar ini modelnya, maka B-nya memasuki bidang ini, maka I-nya ke arah kanan, F-nya menuju ke atas. Mudah kan menggambarkannya? Ini kita ambil sebagai gambar 1. I-nya ke kanan, B-nya memasuki bidang atau Z negatif. Ini adalah Y positif. Ini adalah X positif. Ini X positif. Ini Z ya. Z positif. Ini adalah Y positif yang ke atas ini ya. Maka dengan demikian ini adalah bentuknya sesuai dengan peristiwanya. Sekarang kita lihat pada gambar kedua. Kalau I-nya memasuki bidang, maka B-nya adalah mengarah ke kiri. Gunakan aturan tangan kanan. F-nya mengambil arah atas. Maka dengan demikian I-nya menjauhi kita, ibu jari kita menghadap ke depan ya. Maka B-nya adalah menghadap ke kiri atau dikatakan sebagai bentuk dari lawannya tadi ya. Maka dengan demikian ya, maka F-nya akan menghadap ke atas telapak tangan kita. Maka dengan demikian ini adalah X negatif ya. Ini adalah Z negatif ya. Ini adalah Y positif. Ini gambar kedua. Kemudian pada gambar ketiga ya, I-nya ke kanan. Kita lihat I-nya ke kanan, F-nya ke atas, B-nya memasuki bidang. Maka gambar 3 adalah model dari gambar 1 ya. Hanya dirubah B-nya menuju bidang, memasuki bidang, menjauhi kita ya. Paham itu? Ini adalah gambar 3 model gambar 1. Maka dengan demikian I-nya ke kanan, B-nya ke bawah, maka F-nya adalah menjauhi kita. Dibuat dengan aturan tangan kanan ya. Diambil ibu jari kita mengarah ke selatan ya, atau ke kanan ya. Maka dengan demikian ya, B-nya ke bawah ya. B-nya ke bawah, maka telapak tangan kita menghadap ke depan atau menjauhi kita. Itu pada gambar 4 ya. Sekarang kita lihat pada gambar 5. I-nya ke kanan, F-nya mendekati kita. Betul demikian. Diambil I-nya ke kanan, B-nya ke atas, maka telapak tangan kita menghadap ke kita, namanya mendekati kita. Itu gambar 5 ya. Kemudian pada gambar 6 ya, I-nya menghadap ke kiri ya. X negatif di sini. Ini X positif ya. Maka dengan demikian gayanya adalah Y positif, B-nya adalah Z positif ya. Kita lihat B-nya menghadap kita ya. B-nya menghadap kita ya. B-nya menghadap kita ya. Kemudian arusnya ke kiri ya, kepada X negatif ya. Maka dengan demikian ya, maka F-nya menghadap ke atas ya. Gunakan aturannya. Bagaimana supaya bisa ketemu demikian ya. Itu gambar nomor 6. Gambar nomor 7, I-nya mendekati kita, I-nya mendekati kita, B-nya ke arah kanan ya, maka telapak tangan kita menghadap ke atas. Gunakan aturan tangan kita, buktikan ya. Maka ini adalah gambar 7 ya. Itulah yang diinginkan ya. Kita lihat ini adalah ya, ini adalah Z negatif. Ini adalah Z negatif. Ini adalah Z negatif. Ini Z negatif ya. Maka dengan demikian ini adalah X negatif, ini adalah X positif. Maka dengan demikian menggunakan Kartesius, maka yang ke kanan X positif, yang ke atas Y positif, yang menuju kita Z positif. Maka dengan demikian ini adalah bentuk pengamatnya, mendekati kita, tanda titik. Kemudian tanda silang, menjauhi kita. Maka dengan demikian kita lihat pada gambar yang pertama. Ini adalah menjauhi kita, namanya Z negatif ya. Maka arah
F-nya adalah Y positif, arah I-nya adalah X positif. Yang ini gambar 1 ya. Pada gambar 2 ya, I-nya menjauhi kita maka Z negatif ini ya. Kemudian arah B-nya X negatif ya. Kemudian arah F-nya adalah Y positif dan seterusnya sampai gambar 7. Inilah bentuk yang diinginkan. Dipelajari baik-baik supaya kita mudah menentukan arahnya. Ya, seperti itu caranya. Kita lanjutkan pada arah gaya Lorentz untuk pada proton dan elektron. Ini bentuknya ya. Ini adalah pada muatan positif. Arah gayanya menuju ke bawah ya. B-nya menuju ke kanan, I-nya memasuki bidang ya. Gunakan aturan tangan kanan. I-nya memasuki bidang ya. I-nya memasuki bidang ya. Kemudian B-nya adalah 4 jari sisanya ya. Maka ibu jari memasuki bidang menjauhi kita, maka telapak tangan menghadap ke bawah, kan itu. Sekarang kita lihat pada muatan yang bergerak ya. Ini adalah pada arusnya ya. Arus positif ya. Maka dengan demikian pada positif ya. Maka dengan demikian F-nya mengarah ke atas, B-nya ini memasuki bidang. Maka inilah kecepatan elektron ya, berlawanan dengan jarum jam. Gunakan aturan tangan kanan ya. Nah, tangan kita menghadap ke atas, telapak tangannya, B-nya adalah memasuki bidang ya. 4 jari kita memasuki bidang menjauhi kita, maka arah I-nya ke kanan, berarti berlawanan jarum jam. Kalau kita putar kemudian pada bagian atas adalah mengarah ke kiri, pada bagian bawah mengarah ke kanan. Inilah yang diinginkan pada muatan positif kecepatannya. Jadi kesimpulannya I searah dengan kecepatannya. Kita lihat ya, maka ini mendekati pengamat, ini menjauhi pengamat ya. Ini supaya lebih paham. Maka pada proton atau muatan positif ya, B-nya adalah menjauhi kita, maka V kesimpulannya searah dengan I ya. Kaidah tangan kanan pada positif, maka dengan demikian ya, inilah yang kita inginkan ya. Maka ini gambarnya demikian. Gambar ini kita ambil, posisi ini kita ambil demikian ya. Kita ulangi ya. Kita ulangi, maka dengan demikian V-nya ke kanan ini ya. Ke kanan. Maka ini kalau diambil berlawanan dengan jarum jam. Ini bentuk pada muatan positif. Kecepatan searah dengan I. Maka kita ambil posisinya dari salah satu titik ya. Maka dengan demikian kalau B-nya memasuki bidang, V-nya ke atas ini, maka F-nya adalah ke X negatif ya, ke X negatif. F-nya ke X negatif, ini adalah Y positif. Maka B-nya adalah menuju Z negatif ya, atau menjauhi kita. Maka model ini bisa digambarkan dengan cara demikian. Memasuki bidang, V-nya ke atas, F-nya ke kiri. Bisa dipahami itu? Nah, mudah kan ya? Ya. Sekarang kita lihat pada Q negatif ya, atau muatan negatif ya. Pada muatan negatif, F-nya ke atas ya, B-nya ke kanan, I-nya juga memasuki bidang, kan itu ya. Perhatikan pada kecepatan elektron ya, maka arahnya ke bawah tetapi searah jarum jam ya. Gunakan aturan tangan kiri, kan itu ya. Telapak tangan kiri dihadapkan ke bawah, empat jari kita menjauhi kita, menunjuk keluar ya. Maka dengan demikian arah I-nya adalah searah jarum jam, diputar, kan itu ya, diputar ya. Maka pada bagian bawah menuju ke atas, yaitu menuju ke atas ya. Telapak tangan kita menghadap ke atas, maka dengan demikian itulah yang diinginkan. Pada bagian atas telapak tangan kita diambil di bawah, ke bawah ya. Itu demikian ya. Maka elektron adalah bertanda negatif Q. Kita rubah arahnya menjadi
B-nya menuju kita, ya. Ini mengapa menjauhi kita. Untuk membedakan gambarnya, ini adalah mendekati kita. V-nya tetap searah dengan I. Gunakan aturan tangan kiri, ya. Maka dengan demikian, ya, digambarkan, ya, demikian, ya. Ini B menuju kita. Ini adalah lintasan yang akan dibentuk. Maka dengan demikian, ya, itulah arah V-nya. Maka berlawanan arah dengan muatan positifnya, kan itu, ya. Dibalikkan tangan kita pada bagian ke atas, maka B-nya adalah menuju kita, ya. B-nya menuju kita. B-nya menuju kita, maka V-nya akan menghadap seperti ini, ya. Itulah yang diinginkan, ya. Ini adalah bentuk yang diinginkan. V-nya ke kanan, maka gayanya menghadap ke bawah ini. Sama saja bentuknya jadinya, ya. Itu yang diinginkan, itu. Jadi dengan demikian kita ambil seperti ini posisinya. Maka B-nya menuju kita, V-nya menuju ke kanan, F-nya menuju ke bawah. Maka dengan demikian, ya, itulah yang diinginkan. Model lain, maka B-nya menuju kita, V-nya menuju ke kanan, F-nya menuju ke bawah. Ini yang disebut dengan X positif, ini disebut dengan Z negatif, Z positif, ini Z positif, ini adalah Y negatif. Itulah yang diinginkan pada aturan tangan kiri, ya, aturan tangan kiri, ya. Maka dengan demikian sama saja bentuknya, ya, sama saja bentuknya, itu, ya. Itulah yang diinginkan pada bagian muatan negatif, ya. Bisa dipahami seperti ini menggambarkannya, ya. Itulah keseluruhan yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir, dari kawat lurus sampai pada arah gaya Lorentz pada proton dan elektron. Semoga kita bisa memahami dan dapat menentukan arah B, arah I, dan arah F menjadi lebih mudah, ya. Selalu semangat belajar, ya, bahwa fisika merupakan asik dan mudah, ya. Dengan menggunakan aturan tangan kanan tadi dengan tangan kiri, seolah-olah kita akan bermain simulasi dengan nyata, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.